Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Makassar, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama kami hari ini. Guna menarik minat pembeli, harga telur ayam ras di Kota Makassar kini kembali turun. Melonjaknya harga cabai rawit membawa berkah bagi para buruh petik di Kabupaten Pindrang. Pasangan suami istri di Pindrang kembali batal beribadah haji untuk ketiga kalinya. Dua supporter PSM Makassar menjadi tersangka kasus tawuran di Jalan Lingkar, Kota Parepare. Dari lokasi kejadian, polisi menyita anak panah dan busur. Inilah dua supporter PSM Makassar yang ditetapkan sebagai tersangka kasus tawuran antara supporter PSM di Jalan Lingkar, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Akibat tawuran, satu motor hangus dibakar. Di lokasi kejadian, polisi juga menemukan puluhan anak panah dan busur. Kedua supporter PSM Makassar ini ditetapkan sebagai tersangka karena kepemilikan busur dan pelontarnya. Kedua tersangka juga melakukan pengancaman dengan melontarkan busur ke arah supporter PSM lainnya. Mereka kini terancam 10 tahun penjara. Bentrokan antar supporter PSM terjadi pada Selasa dini hari 7 Juni 2022. Usai laga uji coba PSM melawan Sulut United di Stadion B.J. Habibie, Kota Parepare. Dan mengarahkan ke tapel tersebut terpasang busur sehingga korban bersama rombongan supporter CSM atau angin melarikan diri. Kemudian dia membelokkan sepeda motornya sehingga slip terjatuh. Dan setelah terjatuh karena melihat adanya diancam oleh tarikan ketapel itu busur, sehingga langsung melarikan diri, dia tinggalkan sepeda motornya. Dan sekitar 50 meter dia tinggalkan itu sepeda motornya. Selanjutnya dia datang kembali, dia dalam posisi sudah terbakar. Nah, itu. Kemudian di sekitar situ terdapat anak busur. Ya, anak busur. Kemudian kita kembangkan, telusuri sehingga kita temukan beberapa anak busur yang jumlahnya sebanyak 11 anak busur. Kemudian ketapelnya ini setelah dia gunakan selesai dia buang. Sempat dia buang di saat situasi agak sedikit terang, kemudian kita lakukan pencarian dan inilah ditemukan ketapelnya. Sepasang kekasih yang menjadi tersangka aborsi ilegal di Kota Makassar masih diperiksa intensif. Terbongkarnya kasus tersebut setelah ditemukannya 7 janin dalam kotak makan plastik di kamar indekos. Sejak tiba di Polrestabes Makassar, sepasang kekasih yang menjadi tersangka aborsi ilegal di Kota Makassar terus menjalani pemeriksaan intensif. Kedua tersangka yang diperiksa memberikan keterangan berbeda. Pelaku wanita mengklaim ada 7 janin yang menjadi korban aborsi ilegal, sedangkan pelaku pria mengklaim hanya 4 janin. Perbedaan kesaksian ini mengakibatkan penyidikan terhambat sehingga polisi perlu mencocokkan DNA janin. Jika terbukti 4 janin yang menjadi korban aborsi ilegal, maka ada kemungkinan tersangka baru. Terbongkarnya kasus aborsi ilegal ini usai ditemukannya 7 janin dalam kotak makan plastik di kamar indekos pada Minggu 5 Juni 2022. Ini masih kita laksanakan pemeriksaan yang sangat mendalam, ya, karena kondisi dari tersangka perempuan yang masih lelah keterangan yang bersangkutan. Jadi kita tadi sempat istirahat dan kita akan lanjutkan lagi nanti. Yang baru kami dapatkan ada perbedaan pendapat antara tersangka yang laki-laki dan tersangka perempuan dari jumlah janin yang mereka hasilkan dari hubungan mereka. Itu berapa janin? Itu seperti apa? Perempuan berapa janin? Yang kalau menurut perempuan 7 janin yang mereka gugurkan, kalau menurut laki-laki 4. Jadi kemungkinan kita akan lakukan tes DNA untuk memastikan janin siapa saja yang ada di situ. Kita ke informasi lain, pasangan suami istri di Pindrang kembali batal berangkat ke Tanah Suci untuk ketiga kalinya. Mereka mengaku menunggu 12 tahun untuk menunaikan ibadah haji.
Labundru dan istrinya Nurlia kembali batal menunaikan ibadah haji untuk ketiga kalinya. Pasangan ini semula dijadwalkan berangkat pada 10 Juni 2022. Namun Labundru gagal ke Tanah Suci karena terkendala pembatasan usia. Sedangkan sang istri belum mendapatkan vaksin COVID-19 tahap kedua dan vaksin meningitis karena mengidap penyakit. Padahal Nurlia sempat mengikuti manasik haji yang digelar Kementerian Agama Kabupaten Pinrang. Suami istri ini mengaku menunggu 12 tahun untuk menunaikan ibadah haji. Saat pelunasan pada 2020, Labundru mendapatkan panggilan menunaikan ibadah haji. Namun pemberangkatan haji dibatalkan karena pandemi COVID-19. Ada nih sempat panggilan tak ke Tanah Suci ini atau bagaimana? Tahun 2022 ini? Belum? Tidak ada. Karena umur tadi, sekarang umur tak 67 tahun, Di. Berapa dana awal kita dulu, Pak? Pastor ya biasa. Iya, satu ranta dulu. Tuna bostor Bahasa Indonesia. 50. Dua sama ibu. Iya. Oh, ibu. sama Oh, jadi istri. sama ibu tidak ada yang berangkat juga. Iya. Tidak jadi juga. Tidak jadi juga. Jadi yang batal di sini Pak dua suami istri ya? Suami istri yang sebenarnya awalnya istrinya ada namanya, Iya. tapi karena dengan alasan itu tadi ya akhirnya istrinya juga tidak. Katanya ibu sempat ikuti manasik Iya, haji. sudah sempat mengikuti manasik haji kabupaten, Tapi terpaksa batal, batal, tertunda. tertunda lagi. Iya. Pemberangkatan calon haji tahun ini adalah warga yang menyetor awal ongkos naik haji atau ONH pada April 2010. Jumlah calon haji yang berangkat tahun ini pun menurun akibat pengurangan kuota haji Kabupaten Pinrang dari 355 orang menjadi 164 orang. Calon haji yang berusia lanjut secara otomatis akan terdaftar untuk pemberangkatan tahun 2023 jika pembatasan usia tidak diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi seiring kondisi pengendalian COVID-19 semakin membaik. Pemerintah Arab Saudi yang membatasi umur jamaah yang melebihi kapasitas per entry data melewati batas umur 65 tahun itu ada 28 orang, baik yang tidak masuk estimasi 163 tadi maupun estimasi secara keseluruhan 355 orang. Nah, sehingga saya tentunya kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan itu, kebimbangan. Padahal sebenarnya tidak secara otomatis. Kalau mereka yang usia lanjut itu sesuai Undang-Undang Perhajian dan Umrah tidak masuk tahun ini, otomatis dia terpending untuk tahun selanjutnya yaitu tahun 2023 selama kuota memperhitungkan namanya masuk estimasi. 28 calon haji asal Pinrang batal berangkat karena pembatasan usia, sedangkan 164 calon haji asal Pinrang dijadwalkan berangkat ke embarkasi Hasanuddin Makassar pada Senin dini hari 20 Juni 2022. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Makassar hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Doni Herbatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.